Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Edi Widodo. Nama saya Ridha Diantoko. Nama saya Kampung Setiawan dengan NIM 2022-11. Nama saya Satya Bagus Maulana dengan NIM belakang 206. Perkenalkan nama saya Ahmad Rifki Maulana NIM 2022-186. Untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang tulangan geser. Kuat geser balok. Jadi penjelasan pendahuluan, gaya geser merupakan salah satu beban yang perlu diperhitungkan dalam mendesain balok beton dibuat dengan menyediakan tulangan geser atau sekat di sepanjang balok. Balok yang didesain berat baik terhadap pengaruh geser kemungkinan akan mengalami kegagalan. Prinsip dasar dari desain geser pada balok adalah resultan tegangan geser vertikal panjang penampak balok harus sama besar dengan geser yang bekerja pada balok. Untuk analisis tegangan geser dengan menggunakan teori analisa linear dapat melihat pada gambar 3.1. Pada balok muncul tegangan kontur yang diakibatkan beban sehingga penampak balok sebagian mengalami tekan dan sebagian tarik tidak dibatasi oleh garis netral. Dari gambar tersebut diperoleh persamaan gaya horizontal. Ini adalah rumus persamaan dari gaya horizontal. Selanjutnya, perilaku balok tanpa tulangan geser. Prinsip dasar dari munculnya retak atau crack pada penampang balok adalah adanya fenomena yang bernama tension yang diakibatkan tegangan geser pada balok. Mekanisme tahanan geser pada balok. Mekanisme distribusi tegangan geser yang terjadi pada balok yang tidak memiliki tulangan geser melibatkan beberapa parameter, yaitu ada 4 parameter. A. Tahanan geser pada beton yang tidak mengalami retak atau uncracked concrete di daerah tegangan tekan diberi simbol B, C, Z. Yang kedua, gaya geser yang terdapat pada permukaan beton diberi simbol VA. Besaran VA sangat dipengaruhi oleh kondisi permukaan yang mengalami retak. 3. Tahanan yang disumbang oleh tulangan lentur biasanya disebut dengan dowel action. Dowel action atau tahanan terhadap gaya geser yang berasal dari tulangan longitudinal blok. Yang keempat, arch action atau mekanisme tahanan geser yang didapat pada balok. Kemampuan balok untuk memikul beban tambahan setelah terjadi retak miring pada balok tergantung pada kemampuan dari bagian beton yang tidak retak untuk mendistribusikan gaya gesernya ke bagian lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh ASCI dan ASCE tahun 1973, ditemukan bahwa presentasi mekanisme distribusi geser pada balok tanpa tulangan geser saat retak miring telah terbentuk adalah 15-25% oleh dowel action, 320-40%, 32-40% oleh bagian beton di daerah tekan yang tidak mengalami retak, 0-50% oleh agregat interlock dari permukaan beton yang retak. Selanjutnya yaitu pola keruntuhan akibat geser. Untuk memahami pola keruntuhan akibat geser, kasus sederhana yang terlihat pada gambar 3.4 dapat dijadikan analisa dasar. Pada gambar terdapat sebuah balok yang ditumpu secara sederhana dengan beban terpusat pada kedua ujungnya. Jarak A dari ujung balok, jarak A dikenal sebagai sharp span atau bentang geser, yang dimana gaya geser bernilai konstan sepanjang bentang. Dalam kasus ini, terdapat nilai geser dapat bervariasi sepanjang bentang A yang dapat dinyatakan dalam bentuk pada gambar 3.2. Dalam menggunakan persamaan di atas, perbandingan FT per V dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk perbandingannya di
Dari persamaan dapat dilihat bahwa rasio A per D sangat mempengaruhi perilaku geser. Dapat disimpulkan bahwa kegagalan akibat geser dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama deep beams dengan A per D kurang dari 1, B short beams dengan A kurang dari A per D kurang dari 2,5. Yang ketiga intermediate length beams dengan 2,5 kurang dari A per D kurang dari 6. Yang keempat long beams dengan A per D lebih dari 6. Secara umum dapat disimpulkan bahwa geser pada balok akan menyebabkan terjadinya inclined crack atau geser miring pada penumpang balok. Hal itu bisa terjadi dikarenakan agregat interlock dan downward force akan turun secara signifikan seiring bertambahnya deformasi pada balok. Hal ini diperlukan agar dapat perencanaan balok terhadap geser menjadi optimal. Oke, selanjutnya analisa kuat geser balok. Jenis tulangan geser yang paling umum digunakan pada elemen balok adalah tipe close strap 135 hooks dengan adanya tambahan kekuatan tulangan geser FS. Berdasarkan SNP 284 2019, perhitungan kuat geser nominal FN merupakan penjumlahan dari kuat geser yang disumbangkan oleh beton FC dan kuat geser yang disumbangkan oleh tulangan geser FS. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut. Penggunaan istilah FC diasumsikan dengan nilai FC adalah pembatasan kuat geser balok tanpa tulangan. Istilah FS sebenarnya berkembang dari analogi rangka batang yang terjadi pada balok saat menerima beban geser, maka yang ditulis bersamaan sebagai berikut. Kalau misalnya untuk FS-nya menggunakan rumus FS-nya AB kali FY kali sin A. Oke, lanjutkan untuk perhitungannya. Jadi untuk perhitungan kita mulai dari step 1. Jadi di step 1 ada poin A, analisa data tumbuhan itu VU1 dibagi VU. Jadi VU1 itu nilainya 1,12 bagi 2.500, dan ini hasilnya 3,8 N ton. Untuk di poin B ada analisa data lapangan, itu mencari hasilnya dari FU2 dibagi FU sama dengan 202,500 ton. Lanjut untuk step kedua, yaitu menghitung nilai kuat beton. Jadi di awal VC-nya 0, rumus dari VC sama dengan 0,17 dikali ini, terus hasilnya 162,325 ton. Dan untuk step 3 itu sasaran kemampuan penampang dalam menerima beban geser. Jadi nilai VU harus lebih kecil dari nilai ini. Nilai VU-nya 3,8160 lebih kecil dari 1210 ton. Jadi ini jawabannya benar. Kita ini untuk melanjutkan step 4. Step 4 ada Di step 4 ini ada cek ada 1 yang hasilnya 308,160 dari peringkat ini kurang dari 60,875 itu tidak memenuhi syarat. Untuk cek kategori 2 hasilnya ya 62 hasilnya 62,875 kurang dari 308,160 ton, kurang dari 121,743 atau tidak memenuhi syarat. Untuk cek kategori 3 ini FS nya hasilnya 56,490 kurang 490 Newton.
Jadi selanjutnya itu ada cek kategori 4. Cek kategori 4 itu hasilnya 164,11 kurang dari 308,160 kurang dari 479,814, yang dimana memenuhi syarat dan dipakai yang ini. Terus lanjut di uji kategori 3. Untuk uji kategori 3 hasilnya 164,11 kurang dari 308,160 ton kurang dari 479,818 atau memenuhi syarat. B. Analisa daerah lapangan. Untuk cek kategori 1 hasilnya 202,500 Newton kurang dari 60,871 Newton atau tidak memenuhi syarat. Cek kategori 2 60,871 kurang dari 202,500 Newton kurang dari 121,743 Newton. Di cek kategori 3 itu resistnya hasilnya 56,490 Newton, yang dimana 121,743 kurang dari 202,500 Newton kurang dari 164,11, yang dimana hasilnya tidak memenuhi syarat. Dan berlanjut di kategori 4 hasilnya 164,111 Newton kurang dari 202,500 kurang dari 360,457, yang dimana memenuhi syarat. Jadi analisa geser yang masuk yang digunakan yaitu kategori 4. Step 5, tulangan VS sama dengan V0, tulangan VC mendapatkan FS 241,551 Newton dengan daya tumbuhan. Kalau untuk B-nya tulangan FS, VU, tulangan VC, FS mendapatkan 107,675 dengan analisa daerah lapangan. Oke, untuk melanjutkan step 6 menentukan jarak tulang geser. A. Analisa daerah tumpuan yaitu S sama dengan D per 2 yaitu 269 kurang dari 600 mm. Jarak S yaitu 100 mm. B. Analisa daerah lapangan. S sama kayak yang ini, D per 2 269 kurang dari 600 mm. Jaraknya 200 mm. Stop. Untuk selanjutnya step 7 hitung nilai AV. Ada poin A, analisa daerah tumpuan AV sama dengan VS kali S per FY T kali D sama dengan 192,499 mm persegi. Dan poin B, analisa daerah lapangan AV sama dengan VS kali S per FY T kali D sama dengan 166,783 mm persegi. Sekalian. Untuk step 8 nilai AV aktual berdasarkan tulangan geser di lapangan. Tulangan Diameter tulangan. diameter tulangan S sama dengan 12 mm, A sama dengan 1 per Y seperempat pi D kuadrat sama dengan 113,04 mm persegi. Untuk poin A, analisa daerah tumpuan N sama dengan A teoritis per A aktual sama dengan 1,7, yaitu dibutuhkan 2 tulangan. Untuk poin B, analisa daerah lapangan N sama dengan A teoritis per A aktual sama dengan 1,9, dibutuhkan 2 tulangan. Oke, cukup. Jadi untuk di step 9 FS itu dapatkan hasil 291,914 Newton dari rumus AV kali LT kali D per 8. Untuk di analisa daerah lapangan kan tadi ada atas tulangan tumpuan, yang ini yang lapangan. Analisa daerah lapangan yaitu FTS-nya menghasilkan 145,957 Newton. Masuk di step 10 analisa daerah tumpuan. Untuk analisa daerah tumpuannya itu 340,679 lebih besar dari 308,160 atau memenuhi syarat. Untuk analisa daerah lapangan 231,211 kali 308,282 lebih besar dari 202,500, yaitu memenuhi syarat. Jadi untuk daerah tumpuan yaitu 2 diameter tulangan 12 mm menggunakan jarak 100 mm. Untuk lapangan 2 diameter tulangan 12 mm menggunakan jarak 200 mm. Sekian. Oke, dari step 10 mendapatkan gambarnya seperti ini.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.